menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama guru kita Al Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhullah taala. Gimana Ustadz kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Kedinginan enggak Ustadz sekarang di masa-masa sekarang atau kepanasan justru ini Ustadz sekarang? Suasananya Ustadz. Pas, alhamdulillah, masya Allah. Ini kita mau bahas sedikit ya, beberapa waktu ini sempat viral dan sampai sekarang juga masih jadi perbincangan karena makin banyak fenomena-fenomena yang muncul dari salah satu petingginya gitu ya. Bahkan yang terakhir ini ada muncul berita diduga beliau melakukan pelecehan seksual. Tapi kita nggak akan bahas ke sana saat dimulai dari pas kemarin saat pertama muncul sholat id atau sholat berjamaah itu di dalam softnya tuh ada campur saat. Pertama renggang, softnya renggang. Kedua campur, ada perempuan juga di situ. Dan yang ini juga informasi dari Kemenak setempat itu ada orang kafirnya juga, orang tidak beragama Islam ada di soft itu ikut sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana nih hukumnya tadi soft renggang, ada perempuan di dalam soft, lalu ada orang kafir juga yang ikut dalam posisi sholat gitu, nggak cuma sekedar hadir di masjid saja begitu Iya. Tafadhol Ustaz, mungkin bahkan informasinya ada yang katanya belakangan khotibnya perempuan ya. Ya betul Ustaz, khotibnya perempuan untuk Jumatan Ustaz seperti itu. Nanti kita sampai sana insya Allah Ustaz ya. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya, memang kita lihat banyak fenomena-fenomena yang kalau bisa dibilang aneh, nyeleneh. Betul Ustaz. Benar kata seorang penyair, Allahu ahharama mautati fata'ahharat hatta ra'aitu minaz zamani ajaiba. Allah mengakhirkan kematianku sehingga aku melihat keajaiban-keajaiban dunia. Nah, ini banyak keajaiban-keajaiban dunia, terutama di Indonesia ini. Banyak hal-hal aneh gitu kan yang terjadi. Perlu kita tahu bahwa sholat itu kan ibadah yang sudah paten. Ya, permanen, sudah ada aturan-aturannya dalam agama Islam. Dan yang namanya ibadah itu harus memenuhi dua syarat utamanya. Satu, harus ikhlas lillahi jalla wa'ala. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Yang kedua, ini yang paling penting, yaitu yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan aturan syariat, aturan Rasulullah SAW. Terutama dalam masalah sholat. Rasulullah sendiri yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat, gitu kan. Artinya dalam ibadah itu jangan bikin hal-hal baru yang aneh-aneh, mungkin cari sensasi, cari viral dan sebagainya. Jangan. Kita dalam ibadah harus sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah SWT dan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jangan bikin tata cara yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Ya, apalagi tidak ada pendapat dari para ulama sebelumnya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, iyyaka an taqul illa walaka imam. Jangan kamu mengatakan suatu pendapat kecuali ada imam pendahulu yang mendahului kamu. Jadi ada yang sebelum kita gitu kan. Jangan bikin pendapat-pendapat aneh, madhab-madhab baru yang nggak ada dari para ulama kita sebelumnya. Baik, kita bahas misalkan tadi ada fenomena sholat Idul Fitri, satu renggang. Softnya renggang. Yang kedua campur antara perempuan dengan laki-laki. Dia dalam soft yang sama, betul. Yang pertama soft renggang. Pertama ini tentu suatu hal yang menyelisih syariat ya. Betul. Kenapa? Walaupun kemarin itu kan sempat soft renggang ya ketika pandemi kan betul ya. Kalau pada dasarnya kita sholat itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk merapikan dan merapatkan. Kata Nabi SAW, la tusawwunna sufuf aw la yukhalifanna wahu baina qulubikum. Kalian merapikan soft atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Masya Allah. Bahkan Nabi kalau sebelum sholat beliau mengingatkan kepada para sahabat, sawu sufufakum, rapatkan, rapikan soft kalian, itu sering disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
rapinya soft, kemudian rapatnya soft, itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Terlepas dari apakah itu wajib ataukah sunnah, ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang jelas itu adalah anjuran dan perintah Nabi SAW. Ini hukum asal. Ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang di luar dari kondisi normal ya. Seperti kita tahu awal-awal corona gitu kan. Pandemi COVID sehingga disarankan oleh para ahli, bukan sembarangan orang, ini para ahli kedokteran yang ahli virus untuk sebagai kehati-hatian hendaknya jaga jarak misalkan. Nah, itu berlaku kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah fikih bagaimana darul mafaqsid muqaddam min jalbil masalih, membendung kerusakan lebih diutamakan daripada kita mendapatkan pahala sunnah, pahala kemaslahatan. Nah, itu ada kaidahnya sendiri. Atau la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Intinya pada dasarnya kita sholat itu hendaknya rapat dan rapi, tidak boleh renggang kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang tidak normal, kondisi-kondisi yang memang disampaikan oleh para ahli, para pemerintah, apalagi para ulama menfatwakan diperbolehkan untuk renggang karena misalkan antisipasi dari wabah. Dan itu sesuai dengan kadarnya, keadaan saja. Karena kaidah dalam fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Karena dulu ada wabah, ya kita diperbolehkan untuk renggang. Kalau sudah nggak ada lagi, apalagi pemerintah sudah menyatakan selesai. Betul. Berarti kembali kepada hukum asal lagi, yaitu hendaknya kita rapat. Hendaknya kita rapi lagi, jadi nggak ada alasan lagi ini hendaknya kita renggang seperti COVID dulu. Sudah ilahnya itu sudah hilang gitu loh, sebabnya itu sudah nggak ada, jadi kembali kepada hukum asal. Jadi itu saya kira pelanggaran pertama atau hal yang perlu dikritisi karena sekarang sudah bukan wabah corona lagi maka sholat dengan renggang jarak, apalagi jaraknya cukup jauh, itu satu hal yang menyelisih sunnah. Yang kedua, campur baur antara laki dengan perempuan. Ikhwan ahwat campur. Ada perempuan yang di soft depan lagi. Betul, soft depan. Tentu kita bicara dari dua sisi. Pertama, praktek Nabi SAW, bagaimana dulu sholatnya. Kita lihat dalam beberapa hadis, ternyata Nabi SAW dan para sahabat dulu, mereka softnya antara laki dan pria itu terpisah. Terpisah. Contoh misalkan dalam hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW beliau berkunjung ke rumahnya, karena undangan dari neneknya Anas bin Malik, kata beliau, "Sholaitu ana wal yatim waro'ahu." Saya dan anak yatim yang lain sholat di belakangnya Nabi. Wal ajuzu waro'ana. Sedangkan nenek itu di belakang kami. Di belakang kami. Jadi tidak sampingan, berdekatan dengan Nabi atau berdekatan dengan ini kan cucunya sendiri nih, enggak, tetap walaupun itu adalah laki perempuan yang misalkan mahram. Laki perempuan dan soft laki-laki itu dipisah ternyata prakteknya dari Nabi SAW. Begitu juga dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, tatkala beliau mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wasyarruha akhiruha. Sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan. Sejelek-jeleknya di belakang. Sebaliknya khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau softnya perempuan sebaiknya di paling baik adalah belakang. Yang paling buruk adalah depan. Karena semakin dekat dengan laki dengan perempuan itu berdekatan, itu semakin rawan fitnah. Fitnah. Dan kaidah syariat itu Masya Allah luar biasa. Ada yang disebut dengan kaidah saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu membendung segala celah, membendung segala pintu yang bisa menjuruskan kita kepada fitnah. Nah, kalau laki perempuan berdekatan softnya, apalagi sampai nempel senggol-senggolan, bisa kesetrum misalnya. Konslet nanti. Bisa-bisa nggak fokus, nggak khusuk lagi sholatnya gitu Nah, itulah hikmahnya. Islam itu
Innallaha idza harrama syai'an harrama wasailah. Apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga sarananya yang bisa mengantarkan kepada larangan tersebut. Islam melarang syirik, sarananya terlarang. Islam melarang pembunuhan, segala hal yang menjurus kepada pembunuhan dilarang. Islam melarang perzinahan, segala hal yang menjurus kepada perzinahan pun ditutup rapat-rapat. Begitu seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari hadis-hadis tadi, ternyata praktek dari Nabi SAW itu soft laki sama perempuan dipisah. Nah, sekarang masalah yang kedua, kalau misalkan ada yang campur seperti itu, sahabat tidak sholatnya. Itu masalah lain. Yang berada yang ikut berjamaah makmum lah, status makmumnya gimana nih gitu Ustaz ya. Apakah sholatnya tidak? sahabat tidak? Yang gitu jelas itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan praktek Nabi SAW. Tapi apakah sampai membatalkan? Ini masalah lain. Jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan, alias sholatnya tetap sah. Karena tidak semua sholat yang tidak sesuai sunnah itu berarti membatalkan. Anggaplah misalkan tadi ada orang sholat, misalkan dia tidak merapatkan softnya. Apapun sebabnya ya. Apakah berarti kemudian dia itu menyelisih sunnah? Tapi apakah membatalkan? Itu masalah yang berbeda. Orang tidak menghadap sutroh, itu menyelisih sunnah. Tapi apakah membatalkan? Itu beda lagi urusannya. Jadi kita harus membedakan antara sah tidak sama itu sesuai sunnah atau tidak. Kita katakan tidak sesuai sunnah, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ala kulli hal, sholat model seperti itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka hendaknya bertobat kepada Allah SWT. Jadi jangan diulang lagi lah. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Dan ya kewajiban kita kan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Karena kemungkaran jika dibiarkan nanti akan bertambah besar, gitu kan? Bertambah besar. Nah, wallahu a'lam. Tadi saat mungkin ke Safran yang tadi saat mungkin argumen mereka itu salah satu yang Anda dapatkan saat ini bukan karena masalah COVID atau virus atau ini gitu, tapi karena soal itu kalau ada seseorang mau pergi sholat berjamaah, dia makan atau minum, mungkin kalau di sini makanan yang bikin bau Ustaz. Nah, jadi argumennya itu. Jadi makanya udah renggangkan aja supaya mau makan apapun, minum apapun itu urusan itu selesai, nggak ada masalah. Nah itu argumen yang dibangun kenapa sholat itu direnggangkan menurut mereka gitu Ustaz. Gimana Ustaz menanggapi itu, menyelesaikan satu masalah bau dengan merenggangkan saf sholat gitu Ustaz? Ya, itu masalah yang berbeda sebenarnya. Ya, jadi memang kita dianjurkan ketika datang ke masjid, kemudian apalagi menghadap Allah SWT, itu dalam keadaan bersih, wangi. Apalagi tadi sholat Idul Fitri ya. Insya Allah kaum muslimin tuh pakai baju baru dan yang terbaik yang terbaik gitu kan. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian yang terbaik ya, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW benar, beliau melarang kita datang ke masjid dalam kondisi kita bau yang tidak sedap. Makanya kata beliau, man akala thuman au basalan au qurrathan fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah yang mentah maksudnya, maka kalau sekarang mungkin jengkol, yang baunya bisa mengganggu yang lain, itu jangan kalian mendekati masjid kami. Ini ditujukan bagi mereka yang mau ke masjid. Karena memang salah satu adab yang dianjurkan di dalam Islam ketika kita datang ke masjid, mau menghadap Allah SWT, harus dalam kondisi yang bersih, rapi, wangi, jangan sampai mengganggu yang lain, nanti malah nggak khusyuk gitu ya. Tapi saya kira itu alasan yang tidak nyambung dalam kondisi ini. Kenapa? Satu, kaum muslimin ketika datang ke masjid secara umum mereka dalam keadaan bersih insya Allah Ta'ala. Apalagi sholat Idul Fitri itu pakai baju baru yang terbaik, yang wangi. Itu istilahnya itu cuma cari-cari alasan. Cari-cari alasan. Gak nyambung sebenarnya. Ngeles gitu saja. Khair saat ini terakhir saat berkaitan dengan fenomena ini, termasuk tadi khotib sholat Jumat perempuan Ustaz. Ini gimana Ustaz kalau ini terjadi misalnya seperti itu Ustaz? Ya, itu tadi ya. Kadang orang itu cari sensasi. Benar. Dulu
seingat saya dulu saat Ana masih di Saudi ya, berarti antara 2004-2008, dulu pernah terjadi di Amerika. Ada seorang wanita khotib bahkan ngimamin dulu ya. Sholat, betul. Kalau nggak salah Aminah Wadud namanya. Aminah Wadud, betul. Ya. Jadi fenomena ini sebenarnya ngulangi yang sudah pernah peristiwa yang sudah pernah terjadi dulu, yaitu fenomena khotib dari perempuan. Padahal khotib Jumat dari perempuan itu nggak ada di sejarah Islam, di sejarah Nabi SAW. Bahkan di zaman Nabi ada Aisyah, seorang istri Nabi yang cerdas. Yang ahli hadis, tapi nggak ada tuh. Ya, Aisyah misalkan jadi khotib Jumat gitu ya, nggak ada, nggak ada ceritanya. Bahkan banyak wanita-wanita cerdas zaman dahulu itu banyak sekali, tapi nggak ada penukilan. Oleh karenanya para ulama tegas mengatakan bahwa khotib Jumat itu nggak boleh dari perempuan. Itu sudah kesepakatan para ulama, udah final. Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan suatu amal ibadah, ya, ini khutbah Jumat ini ibadah. Iya, betul. Yang tidak ada contohnya dari kami, tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini ibadah model baru yang nggak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut batil, amalan tersebut tidak sah, ya, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena kalau wanita itu sebagai khotib, ya, sama saja kita menyelisihi Nabi SAW dan menyelisihi kaidah-kaidah syariat yang menganjurkan wanita itu adalah untuk lebih menutup diri. Kalau kita lihat dalil-dalil syariat, wanita itu dalam Islam dianjurkan untuk menutup diri. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian wahai para wanita di rumah kalian. Jangan kalian tabarrus, bersolek, ya, seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Demikian juga kalau kita mengangkat dia sebagai khotib, mengangkat dia sebagai imam. Itu sama saja menyelisih hadis Nabi SAW, la yufliha qaumun wallau amrom imro'atan. Tidak akan berbahagia suatu kaum apabila menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Kepemimpinan di sini masuk kepemimpinan besar seperti presiden atau kepemimpinan dalam sholat juga. Kepemimpinan dalam sholat, kepemimpinan dalam khutbah Jumat. Ya. Jadi intinya mengangkat wanita sebagai khotib Jumat ini adalah suatu kebid'ahan. Nah, ya, nggak ada contohnya dari Nabi, nggak ada salafnya dari para ulama kita, dan seperti kata Imam Ahmad tadi, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin illa walaka imam. Jangan kamu berbicara dalam suatu masalah apapun kecuali ada imam pendahulunya. Kita ada panutannya, jangan bikin pendapat-pendapat baru, fikih baru, madhab baru yang nggak ada. Karena semua kebaikan itu sudah ada di zaman Nabi dan para sahabat. Kalau memang itu baik, kalau memang itu benar, pasti sudah didahului oleh Nabi SAW dan oleh wanita-wanita dahulu, akan dianjurkan oleh Nabi. Tatkala itu nggak ada, nah berarti kita harus evaluasi. Jangan-jangan ini adalah suatu fitnah, ini adalah suatu kerusakan, kesesatan dan penyimpangan. Ya begitu. Jadi intinya menjadikan wanita sebagai khotib Jumat ini adalah nyeleneh dan keajaiban Indonesia. Keajaiban. Iya, Ustaz. Ini termasuk ini, Ustaz. Mungkin kalau ada yang nanya lagi, Ustaz. Misalnya dalam satu tempat tuh emang perempuan, emang itu tuh jamaahnya perempuan, boleh nggak sih perempuan Jumatan dalam kondisi tadi kata Ustaz? Jamaahnya perempuan, ya tadi yang itu khotibnya perempuan, imamnya perempuan, nggak ada laki-laki ya, Ustaz? Gimana Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh juga, Ustaz. Ya, walaupun seperti itu nggak boleh, karena nggak ada tuntunannya. Ya, nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW bahwa khotib itu adalah dari perempuan, itu nggak ada. Walaupun sesama. Kalau sholat ada, misalkan sholat berjamaah, bukan Jumatan gitu ya. Bukan Jumatan ya, sholat berjamaah. Misalkan di pondok atau lagi mereka kumpul atau di masjid pas ada acaranya ibu-ibu misalkan, terus mereka pengen sholat berjamaah, tidak mengapa. Dulu dinukil bahwa Ummu Salamah, demikian juga Aisyah pernah ngimami. Dan ngimaminya perempuan itu sejajar. Tidak seperti kalau laki-laki kan lebih ke depan, misalkan ini imamnya,
Ya, kalau laki-laki ya kan seperti ini. Ya, yang lainnya seperti ini di belakang. Jamaahnya gini saja. Ini imamnya gitu ada. Nah, kalau perempuan tidak. Kalau perempuan itu di sini, di tengah-tengah begini. Ya, jadi imamnya ini perempuan misalkan. Ini kalau mengadakan sholat berjamaah nggak apa-apa jadi imamnya. Tapi kalau sebagai khotib Jumat, nah ini nggak ada dalam sejarah. Walaupun sesama perempuan. Ya, gitu. Apalagi kalau yang diceramai laki-laki. Ada iwannya juga, ada laki-lakinya. Laki-laki. Ini menjatuhkan bawah laki-laki juga loh. Ini emang nggak ada laki-lakinya apa segitunya ya? Gitu. Khotibnya perempuan. Pada kemana laki-lakinya ini? Apa jadi TKI semuanya? Ya, ini menjatuhkan kepemimpinan laki-laki. Baik Ustaz, ini Masya Allah nih kita udah banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak sendiri Ustaz yang mendengarkan, buat para pemirsa dan juga para pendengar Tarbiyah Sunnah Channel ataupun radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun berada. Jazakumullah Ustaz, ini bahasan kita terkait dengan nyelenehnya sholat dan tadi melebar sedikit ke sholat Jumat perempuan gitu ya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga Ustaz dan keluarga. Amin, amin. Menebar dakwah, meraih surga.